tugas yang kemarin sudah dikumpul semua ya? Apakah masih ada kelas yang belum? Saya cek dulu ya. Yang sudah kirim itu kelas E, G, C, F. Mana kelas A? Baru 4 kelas ini, nak. 1, 2, 3, 4. Yang lain mana? Kelas A mana? Tapi Bapak, waktu hari Jumat saya kirim pribadi Bapak. Oh, kirim di grupnya, nak. Baik Pak. Iya, saya kadang terlewat kalau ini tidak di grup. Kelas B, yang chat pribadi kirimkan di grup ya. Ini baru berapa kelas ini yang saya lihat? 1, 2, 3, 4. Ayo yang belum ya. Nanti saya lihat, saya tunggu hari ini terakhir. Ya, untuk minggu ini kita online dulu ya. Ini pertemuan minggu lalu sebenarnya, cuman nanti dicoba cari waktu. Saya usahakan untuk besok hadir offline. Kita masuk di materi ukuran letak ya. Nah, ukuran letak adalah bagaimana menentukan letak suatu nilai pada suatu distribusi. Biasanya dimanfaatkan untuk membagi distribusi menjadi beberapa kategori sesuai kebutuhan, ya. Nah, contoh di sini ada misalnya peneliti membutuhkan nilai-nilai dalam sebuah distribusi frekuensi terkait dengan penghasilan orang tua di sebuah perguruan tinggi menjadi 4 bagian. Nah, keempat bagiannya itu setelah ada kelasnya ingin diberikan subsidi masing-masing besarannya sesuai dengan penghasilan dari orang tua tersebut. Nah, makanya diperlukan pembagian data semacam ini untuk menjawab biasanya untuk menggunakan data biasanya menggunakan konsep ukuran letak ya. Nah, untuk membagi kelompok menjadi beberapa bagian ya. Nah, dalam konsep ukuran letak kita mainnya biasanya di nilai median ya. Nah, nilai median. Nilai median itu merupakan nilai yang posisinya berada di tengah ya. Posisinya berada di tengah pada suatu distribusi frekuensi sebagai ukuran yang mewakili sekelompok data ya, atau biasa disebut juga salah satu ukuran pemusatan ya selain min. Nah, median ini biasanya dipakai untuk membagi distribusi ya dalam hal ini menjadi 2 bagian ya yang disebut dengan ukuran letak. Nah, kemarin kan median sederhananya kita sudah hitung untuk rumusnya. Nah, dalam konsep ukuran letak itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang dikatakan dengan data tidak berkelompok dan ada dikatakan dengan data berkelompok. Harapannya nanti kalian sudah tidak ada lagi yang tidak tahu ya apa itu data berkelompok, data tidak berkelompok atau biasa data berkelompok itu biasa kita sebut dengan data tunggal ya. Nah, ini ya. Nah, untuk data tidak berkelompok ya atau data tunggal dalam menghitung nilai median kemarin kan sudah diajar ya. Kalau untuk data genap langsung saja kita lihat data ke jumlah data ini adalah jumlah datanya ya ditambah dengan jumlah data ditambah 2 dibagi 2 terus dibagi 2 lagi ya. Untuk data ganjil sederhananya saja langsung saja berapa jumlah datanya ditambah 1 dibagi 2 ya. Nah, prinsip median itu harus diurutkan dari data paling kecil ke paling besar. Ya, itu saja prinsipnya untuk data median. Jadi diurutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, untuk mencari nilai median untuk data tidak berkelompok dulu atau data tunggal ya. Nah, untuk data yang genap kan tadi ini rumusnya ya. N bagi 2 ditambah N data kedua. Langsung saja kita sederhanakan. Rumus yang sederhananya itu adalah kita langsung 1/2 saja. Ya, data keberapa ditambah data keberapa. Nah,
kita lihat dulu berapa banyaknya data. Ini adalah data sebelum diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Kalau 8 berarti 8 bagi 2, 4. Kemudian ditambah 8 tambah 2, 10 bagi 2, 5. Berarti data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Atau 1/2 X4 ditambah X5. X4 ini adalah data keempat, X5 ini adalah data kelima. Ya. Nah, oleh karenanya diurutkan dulu, jangan tidak diurutkan. Kalau tidak diurutkan nanti tidak ketemu nilainya. Ya, diurutkan, maka langsung saja 1/2 60 tambah 5. Ini adalah 100 di berapa ini? 135 ya, bagi 2, maka dapatnya adalah 67,5. Ya, ini adalah data keempat adalah ini, kemudian data kelima adalah ini, ya. Nah, itu langsung bisa didapatkan berapa nilai median. Ya. Nah, kemudian lanjut untuk data yang ganjil, langsung saja, kan rumusnya kan N plus 2, ya. N plus 1 ya. Nah, N plus 1 bagi 2, ya. Nah, datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 1, 10, bagi 2, 5. Langsung saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Berarti langsung bisa didapatkan mediannya adalah 60. Ya, itu untuk data tidak berkelompok, ya, atau data ganjil. Nah, sekarang kita masuk untuk data tidak berkelompok. Data berkelompok atau data terkelompok. Ya, data berkelompok. Data berkelompok harus pahami dulu rumusnya ini. Ya, apa itu rumusnya? Kita coba lihat satu-satu. Median untuk data berkelompok ada dikatakan BB ya. Simbolnya itu B besar B kecil. Adalah batas bawah kelas interval yang mengandung nilai median. Ya, batas bawah kelas interval yang mengandung nilai median. FM adalah frekuensi kelas interval yang mengandung nilai median. Ya, yang ini frekuensi kelas interval yang mengandung nilai median. Kemudian F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung nilai median. Frekuensi kumulatif ya. Kemudian P adalah panjang kelas interval. Letak median paling sedikit mencapai frekuensi setengah dari jumlah data seluruh. Sebentar kita akan, yang mau dicari adalah ini. Ya, F, frekuensi kumulatif, frekuensi ini, dan panjang kelas interval. Kita langsung masuk contohnya. Ya. Ada sebuah sebaran data ini. Ya, ini kalau disederhanakan tabelnya yang seperti tabel biasa 30 sampai 39. Jumlahnya adalah 2, N-nya 2 ya. Kemudian 40 sampai 49 ya. 40 sampai 49 ya. N-nya 3 dan seterusnya. Ya, ini adalah jumlahnya. Banyaknya data untuk tiap kelas ya. Nah, di sini kita lihat dulu yang kita harus cari tahu dulu adalah nilai mediannya ya. Nilai median dari jumlah datanya, di sini jumlah data kita ketahui adalah 100. Maka nilai 100 ini nilai mediannya langsung saja 100 bagi 2 adalah 50. Nah, nilai mediannya adalah 50. Nah, sebelum masuk mencari nilai FM-nya, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Kita cari tahu dulu berapa frekuensi kumulatif. Nah, menghitung frekuensi kumulatif adalah menghitung setiap frekuensi yang ada di tiap kelompoknya. Ya, contoh kalau di sini belum ada tabel frekuensi kumulatif, berarti kita buat tabel dulu ya, misalnya frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif di sini. Berarti 2 tambah 3 itu 5 ya. Kemudian 5 tambah 11 berapa? 16. 16. 11, 16 tambah 20 berapa? 36, 36. 36 tambah 32? 68. 68, 68. 68 tambah 25? 9. 68 tambah 25?
93. 93, Pak. 93, kemudian 100. Tidak sampai ke bawah ya, karena kan frekuensi kumulatif artinya dijumlahkan tiap frekuensi untuk tiap kelompok. Nah, kita dapatkan sudah frekuensi kumulatif ini nggak ditulis ya. Nah, kelas yang memuat nilai median. Nah, sebelum kita buat nilai median, kita buat dulu titik tengahnya. 30 sampai 39, titik tengahnya adalah 34,5. 40 sampai 49, 44,5. 50 sampai 59, 54,5. 60 sampai 69, 64,5 dan seterusnya. 70 sampai 74,5. Ya, itu titik tengahnya. Ya, 74,5. Saya rasa enggak ada yang enggak paham untuk titik tengahnya. Nah, kelas yang memuat nilai median. 50 ini terletak di nilai berapa sampai berapa kalau di dalam frekuensi kumulatif. Angka nilai 50. Di nilai berapa? Di nilai berapa di frekuensi kumulatif terdapat angka 50? 60 sampai 69, Pak. Hah? Kok 60 sampai Tunggu. 69? Tunggu, kasih lurus dulu, Pak. Ini 30. Oh, ini 70 sampai 79. Ah? Kok 60 sampai 36 79? sampai 80 sampai 89, Pak. Dulu. 70 sampai Saya ulangi 79. pertanyaannya Tambah ya. dulu. 25, Dalam 16. Di 60, 69 saya nih, Pak. ulangi pertanyaannya ya. Mat. Saya ulangi pertanyaannya ya. Di antara rentang berapa nilai 50 ini di dalam frekuensi kumulatifnya? 36 sampai 69 sampai 36 sampai 68. 68. Ya. 36 sampai 68. Ya, kita coba lihat dulu rumusnya. Yang pertama adalah ini ya. Batas bawah BB dulu, batas bawah kelas interval yang mengandung nilai median. Batas bawah kelas interval yang mengandung nilai median ya. Berarti batas bawah kelas interval yang mengandung nilai median adalah di antara 69 dan 70. Ini ya, 36 dan 68. Ya. Nah, antara 69 sampai dengan 70 itu nilai mediannya adalah 69,5. Nah, ini. Tuh, Pak, kan dia kenapa bukannya bilang, 60 diambil, Pak? ah, kenapa? Kenapa bukannya 60, Pak? Kan ini batas bawah kelas interval yang mengandung nilai median. Ya, batas bawah kelas interval yang mengandung nilai median. Nih. Batas bawahnya ini 69. Oh ini, sorry, batas bawahnya ini 70. Ya, antara 69 dan 70. Di sini yang paling ini kan dia bilang letak median harus paling sedikit mencapai frekuensi dari setengah jumlah seluruhnya. Kalau di 60 itu belum mencapai 50. Belum di sini masuk ya kalau 60. 16 sampai 36 kan belum sampai 50 tuh. 36 sampai 68. Paham? Iya, Pak. Ya, begitu ya. Oke. Sorry. Nah, ini 69,5 batas bawah berarti tidak ada masalah ya. Nah, kemudian 10. 10 didapatkan dari panjang interval. Panjang interval ini, panjang interval. Panjang interval untuk 30 sampai 39. 10 ya, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 10. Ya. Kemudian ini 50 didapatkan dari 50 ini N per 2, berarti 100 bagi 2. Berarti 50. Nah, langsung F. F adalah frekuensi kumulatif sebelum. Nah, ini dikatakan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Nah, tadi di sini kan ada frekuensi kumulatifnya, kita baru cari tahu. Berarti frekuensi kumulatif sebelum interval adalah 36. Nah, ini. Nah, kelas yang memuat nilai median adalah batas bawah dan frekuensi kumulatif adalah 36. Nah, ini kan 36, jadi dapatnya 36. Ya. Dibagi 32. 32 adalah
frekuensi kelas interval yang mengandung nilai median. Nah, ini frekuensi aslinya. Ya, bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi kelas interval yang mengandung nilai median. Frekuensi kelas interval yang mengandung nilai median adalah ini, 32. Nah, ini kan tadi dia di 70 yang ini. Batas bawahnya kan ini kan yang mengandung nilai median. Berarti dapatlah 32. Nah, itu adalah frekuensi kelas frekuensi yang mengandung nilai median 32. Nah, kalau misalnya modelnya seperti ini dapat penjumlahan modelnya seperti ini, berarti kita harus selesaikan dulu yang ini, yang kali baginya ya. Berarti 50 kurang 36 dibagi 32. Ada bisa yang bantu kalkulatornya? 50 kurang 36 bagi 32 berapa? Berapa? 48. Yuk, 50 kurang 36 berapa? Pak, harusnya 0, Iya, 0,43. bukannya 0,43, Pak. iya 0,43. 0,43 kali 10 43, Pak. 4, 45,7 Pak. 4,375 4,3. 4,375, Pak. 375 Pak. 4,375 tambah 69,5. Berapa? 73,875. Benar ya? Iya Pak. Oke. Nggak ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Untuk median? Nggak ada ya? Kita lanjut. Lanjut, Mi, Pak. Oke. Kemudian ada yang dikatakan dengan nilai kuartil. Nah, kalau median kan membagi data sama besar ya, antara dua seperduanya ya. Nah, kalau kuartil adalah membagi distribusi frekuensi ke 4 bagian ya. Kalau median tadi kan membagi 2 ya sama besar. Kalau kuartil adalah 4 bagian sama besar. Yakni masing-masing kalau median 1/2, kalau kuartil 1/4. Prinsipnya sama tadi, cuman di sini dia dibagi 4. Berarti yang bisa kita hitung adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nggak ada kuartil 4. Ya, yang bisa dihitung adalah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk data tunggal, rumusnya seperti ini sama saja. Berarti yang dibedakan hanya misalnya di sini 1/4, 2/4, dan 3/4. Ya, kalau tadi kan median kan 1/2. Nah, kalau untuk kuartil 1/4, 2/4, dan 3/4. Dan untuk data berkelompok prinsipnya juga sama ya. Kalau kuartil 1 mau dicari berarti 1/4N, kalau kuartil 2 2/4N, kuartil 3 adalah 3/4N. Ya. Ini batas bawah yang mengandung kelas interval. Nah, untuk kuartil data tidak berkelompok. Nah, untuk data tunggal saja letak kuartil ke 1 dibagi di banyaknya data. Ya. Nah, kita langsung saja hitung ya. Nah, untuk misalnya data sebelum diurutkan. Nah, ini ya. Kemudian kita urutkan lagi. Ini mungkin datanya hampir sama jadi ya. Nah, yang kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini yang kita cari tahu dulu adalah kuartil 1. Ini. Kuartil 1 ya. Kuartil 1 itu adalah cara mencarinya ini ya. 1/4 N adalah banyaknya data, 9 tambah 1 10 bagi 4 berarti 2/2. Nah, 2/2 itu untuk lebih sederhananya berarti ada di data kedua dan data ketiga. Kalau misalnya 3/2 berarti data ketiga dan ditambah data keempat.
Ya, kalau 5/2 berarti data ke-5 dan data ke-6. Ya, gitu aja prinsipnya. Nilai kuartil 1 berarti nilai data kedua ditambah 1/2 data ketiga dikurang data kedua. Jangan data kedua dikurang data ketiga minus nanti. Berarti data ketiga dikurang data kedua. Nah, data kedua adalah 40 ditambah 1/2 dikurang 50. Ini 50. Ini data ketiganya dikurang 40. Ini data keduanya. Berarti 50 kurang 40, 10 dikali 1/2, 0,5. Sorry, 10 bagi 2, 5. Tambah 40, 45. Nah, berarti kuartil 1 adalah 45. Ya. Nah, sekarang kuartil 2. Nah, kita latihan dulu untuk kuartil 2. Ya. Nah, dan kuartil 3. Nah, kuartil 2 ada yang mau menjelaskan atau coba dicakar dulu ke kuartil 2. Coba hitung dulu kuartil 2 berapa. Saya kasih waktu 3 menit ya menghitung kuartil 2 dan kuartil 3 kalau memang bisa. Pak, kalau 60 jadi dapat, Pak. Oke, 60 ya. Ada yang lain? Bertanya nah ini, Pak. Kalau 60 bagaimana? Iya, sebentar kita tanya dulu yang lain. Yang lain dapat berapa? Yang lain dapat berapa? Oke, langsung saja hitung kuartil 2, kuartil 3 berapa? Kuartil 2 katanya 60. Ada yang coba kuartil 3 berapa? Pak, mau bertanya dulu, Pak. Ya, kenapa, Dek? Kenapa itu 20 tidak dikasih masuk, Pak? 20 apa? Yang di atasnya, Pak. 20 bagian atas. Data paling Yang atas, ini. Pak. Iya. Ini. Kenapa tidak dimasukkan? Karena ini tadi, karena kuartil 1 itu letaknya di antara data kedua dan data ketiga. Sehingga data pertama itu nggak dimasukkan lagi. Karena dia masuknya, yang dihitungnya adalah kuartil 1 adalah data kedua dan data ketiga. Nah, data kedua dan data ketiga setelah diurutkan hanya 40 dan 50. Paham? Kalau misalnya mau bahas kuartil 2 bisa kah dibilang kuartil 2 itu 60 Ya, tunggu, sebentar Pak. kita bahas. Kuartil 3 berapa?
diusaha dulu, cari tahu dulu. Yang saya dapat kuartil 3 82,5. 82,5 Pak. 82,5 Pak. 82,5 ya. Iya. Oke, kita hitung sama-sama. Kita coba catat sama-sama ya. Nah, kalau K2 rumusnya berapa? Rumusnya bagaimana? 2 itu ya. 2/4 2 per 4. 9 9 tambah 1 Ya, 9 tambah sama 1. dengan sama dengan 1/2 dikali 10. 2/4 dikali 2/4 kali 10 sama dengan 5. 5 ya. Oke. Iya, Pak. 5. Berarti data kelima berapa? 60 Pak. 60 Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good ya. Berarti data kelima 60. Berarti kuartil 2 60. Ingat datanya harus diurutkan dulu ya. Jangan tidak diurutkan. Mungkin tidak ketemu nih. Oke, kemudian kuartil 3. Kuartil 3 berarti berapa? Bagaimana rumusnya? 3/4 3/4 ditambah 9 tambah 1. Tambah 1 Oke, ditambah. Oke, saya Sama langsung tambah dengan- saja berarti 10 ya. Sama dengan 7. Iya, Pak. Berapa sama dengan berapa? 7,5. 7,5. Oke, 7,5 berarti bagaimana dia? Data ke Data ke-7 dan data 7 ke-8 Pak. 8. ditambah 1/2 dulu ya. Iya Pak. Iya, Pak. 1/2 data ke berapa? 8 8. kurang 7 ya. 7. Data ke-8 dengan 7 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 85 dikurang 80. Berarti 5. 80. 85 kurang 80 ya. Iya Iya. Pak. Oke, berarti 5 ya. Oke, berarti berapa tadi? 75 ya? Berapa? Sorry. 82,5. 82,5. Oke, 5 1/2 berapa tadi? 2,5 ya? Sini saja. Iya Pak. 2,5 Ditambah 80. Ditambah data ke 80. berapa? 80. Oke, data ke-7 di. Iya Iya. Pak. Oke, data ke-7 berarti nilainya berapa? 7,5. 82,5 Pak. Iya, 82,5. 2,5. Oke, good. Berarti ini kuartil 3. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Main deh bukai. Nggak ada ya? Hah? Ah, masih. Halo, kenapa tadi? Ada, halo, mic-nya bocor, nak. Halo, halo. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk data kuartil, untuk data tunggal? Nggak ada ya? Pak, boleh Kak memastikan dulu Pak. Takutnya keliru nah Pak. Kenapa? Itu tadi kalau data kayak yang kuartil 2 Pak, memang pas di situ karena memang hasilnya genap dari KI-nya Pak, dari rumus KI-nya. Maksudnya? Kan tadi itu Pak, yang kalau kita mau dapat K2 berarti langsung mementok di situ Pak, karena perhitungan dari 20/4-nya tadi di 5. Iya, ini kuartil 2. Iya, betul. Iya. Itu kan ada bisa per-2-nya tuh. Iya, berarti kalau mau cari yang kalau ada mipernya kayak di kuartil 3 Pak, bisa katakan itu kalau di antaranya itu jadi masih harus dibagikan itu Pak. Iya. Ini kan 1/2 toh? Iya, seperti itu. Iya. Seperti itu mencarinya. Iya. Oke. Ini sama dengan kuartil 1 tadi karena ada 1/2-nya berarti harus dicari di antaranya. Toh supaya bisa dihitung berapa kuartilnya. Itu ya. Iya Pak, siap. Jadi di sini kalau misalnya di sini bukan 1/2, misalnya 1/3 atau 1/4, jadi hitung 0, berapa. Nanti sebentar kita akan lihat contoh yang lain. Ya. Nah, kita lanjut untuk data berkelompok untuk kuartil. Sama prinsipnya, yaitu
1, 2, dan 3. Bedanya hanya di sini. Ya, penentuan di sini Kalau tadi beta kan pakai kalau poin. kuartil, letak kuartilnya ya. Kan tadi letak median, sekarang letak kuartil, batas bawah yang mengandung kuartil, frekuensi kelas interval yang mengandung kuartil, frekuensi kumulatif yang mengandung kuartil, dan panjang interval ya. Nah, kita masuk contoh. Nah, contoh ini adalah frekuensinya sama ya kayak tadi, 30 sampai 39, 20. Ini jumlah. Ada yang bocor, Nak? Minta tolong di-mute dulu biar enggak terbersih. Oke. Kemudian frekuensinya ini saya hapus dulu. Nah, frekuensinya ini ya. Ini frekuensi, jangan sampai tertukar-tukar, ini frekuensi ya. Ini frekuensi kumulatif yang saya hitung tadi. Nah, ini kan muncul tadi kan saya menulis ya. 2, bagaimana cara mendapatkan frekuensi kumulatif? Tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 11, 16. 16 tambah 20, 36, dan seterusnya. Ya, kita langsung saja hitung. Ini yang dihitung adalah kuartil ketiga. Nah, berarti di sini 3/4. 3/4. Ya. Nah, kita cari dulu 3/4 kali 100, 300 bagi 4 berapa? 25, Pak. 300 bagi 4. Oh, 300, Pak. 75, Pak. Iya. Iya. Kenapa 300? Karena ini kan 3/4. 3 kali 100 bagi 4 berarti 75. 75. 75 letaknya di frekuensi kumulatif itu antara nilai berapa sampai ke berapa? 68 sampai 8 ke 93. 93. 68 sampai ke 5 di sini letaknya yang tadi 75. 75, Dik? Iya, Pak. Nah, 75 ya. Batas bawah kelas interval yang mengandung kelas interval terletak pada nilai batas bawah tadi itu 80 dan 79. Nah, ini batas bawah. BB-nya ini ya, batas bawah. Berarti didapatlah 80 dengan 79, batas bawahnya adalah 79,5. Ya. Ditambah 10 panjang intervalnya sama. Ingat kalau di sini panjang intervalnya kalau misalnya 30 sampai 45. 30 sampai 45 berapa panjang intervalnya? 16, Pak. Oke, 16 ya. Berarti di sini 16. Kalau misalnya 30 sampai 39 berarti 10 saja. Ya, disesuaikan panjang intervalnya. Nah, kemudian 68. Nah, 68 adalah frekuensi kumulatif yang mengandung nilai median. Berarti frekuensi kumulatifnya ini 68. Nah, maka ditulislah 68 di sini. Ini, ya. Kemudian frekuensi yang mengandung kelas interval. Frekuensi yang mengandung kelas interval ini sudah dimerahin, maka frekuensi adalah ini, ya. Berapa frekuensinya? Adalah 25. Nah, 25 ya, bagi 25. Nah, ingat kalau modelnya seperti ini, yang diselesaikan dulu yang ini. Berarti ini 75 kurang 68 dibagi 25 dikali 10 dapatnya 2,8. Coba dicari tahu apakah betul atau tidak ya. Nah, ini langsung saja saya jelaskan ya. Kemudian ditambah 79,5 maka dapatlah 82,3. Ya, itu untuk kuartil 3. Nah, sekarang coba latihan untuk kuartil 1 dan kuartil 2. Nah, kuartil 4 ada ya. Nah, coba. Kuartil 1 berapa? Kuartil 2 berapa? Semuanya mengerjakan ya.
Kalau mengerjakan di semua nak. Pak, yang saya dapat untuk kuartil pertama itu hasilnya 64. 64. 64 pas. Ada Iya. lagi? Ada lagi selain 64? Kuartil 2 ada yang sudah dapat? Kuartil 2 Pak 73,9. Iya Pak, kalau tidak 73. 0,88 Pak, tapi 73,9. 73,9. Dibulatkan ya. Iya, dibulat. Oke. Iya Pak. Kuartil 1 semua dapatnya 64. Iya Pak. Iya, Pak, 64. Iya, Nama 64. Kuartil 2 73,9. Kita tes dulu ya. Oke, kuartil 1 itu batas bawahnya ininya BB-nya berapa? Batas bawahnya berapa? 59,5. 59,5. 59,5. Oke, ditambah panjang intervalnya berapa? 10, Pak. 10 Pak. 10. Kemudian kuartil 2/4 N-nya berapa? 25. 1/4 N-nya berapa? 50. 50. Hah? 25. 25. Pak. Oke, 25, 25 Pak. ya. Karena frekuensinya jumlah datanya 10, 1/4 25 ya. Oke. F-nya besar, frekuensinya berapa? 16. 16. Pak. 16. Dibagi frekuensi kumulatifnya berapa? Ini sorry ya jelek tulisannya. 20, Pak. 20. Iya. Oke, kita cek dulu ya sebelum kita hitung. Nah, 25 letaknya di 16 dan 36 sini ya. Iya, Pak. Oke, berarti 59,5. Oke, betul ya. Ditambah 10 betul pajak intervalnya, 25 kurang 16 adalah frekuensi kumulatif sebelum dan frekuensi kelas interval 20. Oke, good ya. Semoga tidak salah jumlah. Nah, ini berarti berapa sebelum ditambah 59,5 berapa hasilnya, Nak? 25 kurang 16 berapa ini? 4,5, Pak. 9,45. Berapa? 25 kurang 16 itu 9, Pak. 9 bagi 20? 0,45, Pak. 0,45 kali 10? 4,5, Pak. 4,5, Pak. 4,5. 59 tambah 4,5? 64. 64. Hah? 64. 64, Pak. 63,5 Pak dibulatkan 59,5 tambah 4,5 berarti 64. 64. Oke, good. Benar ya? Oke. Kedua, ada masalah mau dijelaskan? Paham, Didi? Oke, langsung saja saya sebutkan. Kedua, batas bawahnya berapa? 9,5. Pak. 69,5 karena letaknya dia di 50 ya, kuartil 2-nya 50 ya. 52 itu terletak di frekuensi kumulatif berapa? 36 dan dengan 68. Ya, berarti dia 69 dan 70 ya, berarti 69,5. Kemudian seperempat N-nya di sini adalah 50 gitu ya, dikurang frekuensinya kumulatifnya berapa? 36 dan frekuensi kumulatif frekuensi intervalnya berapa? 32. Oke, harapannya tidak ada lagi yang nilainya berbeda. Ya, artinya nilai K1-nya 64, K2-nya 7,9 dan K3-nya 82,3. Ya, itu untuk menghitung kuartil data tunggal dan data berkelompok.
Nah, kemudian lanjut desil. Nah, desil skor nilai membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian sama besar. Nah, 10 bagian sama besar berarti 1/10n. Desil berarti desil I bagi 10 tambah 1. Berarti desil 1 hanya, desil itu hanya sampai 9. Nah, sama tadi kuartil. Kuartil hanya sampai 3 karena dia 1/4. Jadi tidak ada desil 10, tidak ada kuartil 4. Ya. Nah, karena kalau 4/4 berarti tidak ada nilainya. Ya. Yang ada hanya desil 1 sampai desil 9. Nah, ini untuk data tunggal dan data berkelompok. Lanjut, desil 1 1/10n. Jadi kalau desil 2, 2/10, desil 3, 3/10, desil 4, 4/10, dan seterusnya. Ya. Ini contoh mencari misalnya desil 6. Nah, desil 6 itu berarti 6/10 dikali 10, N adalah jumlah datanya adalah 10 tambah 1 berarti 6,6. Nah, tadi kan 6,5 atau 6/2. 6,5 kan sama aja 6/2. Sama Mika ini tadi kan ada yang bertanya, itu nilainya Pak 1/2. Ya ini Mi tadi, karena berbeda Mi desimalnya, maka penjumlahannya yang dikalikan juga itu berbeda. Ya. Nah, berarti nilainya adalah terletak antara data ke-6, desil ke-6, data ke-6. Ya, ini kan 6. Desil ke-6, 6. Ditambah 0,6. Karena 6,6 berarti 0,6 data ke-7 dikurang data ke-6. Kenapa bukan data ke-8, data ke ini? Karena kan yang berdekatan, ya. Yang berdekatan dan untuk mencari nilainya letaknya antara data ke-7 dengan data ke-6. Kita urutkan data ke-6. Sorry, bukan 60, saya hapus dulu. Data ke-6 nilainya berapa? 75. 75. Iya, ini sudah ada nih 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. Nah, ditambah 0,6, dapatnya dari 0,6 tadi, ya. Data ke-7, 80, ini dikurang ini, berarti 5 dikali 0,6 berapa? 3. 3. 75 tambah 3? 78. 78. Oke. Ya. Nah, cari satu contoh saja. Coba cari misalnya desil mau desil berapa? Desil 4. Coba cari desil 4 berapa nilainya? Berapa nilai untuk desil 4? Enam 60,4 ku dapat, Pak. 60, Pak. Ada 60,4, ada 60, 60,4, ada 60. Ada lagi yang lain? Oke, kita hitung sama-sama ya. Berapa? 60,4. Batal 4 ku, Kak, karena 60 kurang 60. 60, Pak. 4. Kenapa? 60 kurang 60, 0 berapa? Berapa? Batal 64. 4 ku, Berapa? Pak. 60. 60. Ada yang lain? 60. Oke, kita coba lihat ya. Desil keempat berarti 4/10. Dan jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 10 tambah ya 1. berarti 11 ya. Ya, 11
11 kali 4 berapa? 44. 44, Pak. Oke, 44. 44 bagi 10. 4,4. 4,4. Oke, 4,4. 4. Berarti data keempat ditambah 0,4 4. 0,4 dikali dikali data keberapa? data kelima. 5 Data kurang kelima 4. berapa? Kurang data 60. Berapa? 60 kurang 60. Dikurang data ke 4 60. berapa? 10. 60 kurang 6. 60. 60 kurang 60 berarti 0 Nol. ya. 0 kali 0,4 0 ya. 0. Berarti Berarti 64. data keempat Ya, berapa? 60. 10. 60, Data Pak. keempat berapa? 60. 60. Yaitu adalah desil keempat. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Bisa ya? Oke, lanjut. Data berkelompok, sama prinsipnya. Ini saja yang dicari, ya. Intervalnya. Langsung saja contoh. Di sini contohnya desil ketiga. Desil ketiga kita cari tahu dulu, ya. Desil ketiga letaknya di mana? Berarti 3/100, berarti 300 bagi 300 bagi 10 berapa? 30. 30. 30 letaknya di mana? 16 ke 16 36. dan 36. Berarti batas bawahnya berapa? 59. Iya, 69,5. 59,5. Berarti 59 dan 60. Ya. Oke, ini desilnya desil 3. Kalau desil 2 berarti 2/10, desil 4, 4/10. Ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas interval 16. Kemudian frekuensi yang mengandung nilai interval adalah 20. Nah, tidak ada masalah. Berarti dijumlah, berarti 59,5 ditambah 7. Ini ya. Ini nilainya coba cari tahu apakah betul nilai 7. Berarti 59,5 tambah 7, maka dapatlah 66,5. Ya. Ini untuk desil 3. Ya. Nah, saya lanjut yang terakhir ya. Kemudian yang terakhir adalah persentil. Nah, kalau persentil itu menjadi 100 bagian sama besar, yakni 1/10n. Jadi persentil itu hitungnya 1, persentil 1, 2, sampai 99. Ya, persentil 1 sampai 99. Nah, berarti untuk data berkelompoknya prinsipnya sama. Ya, persentil 1 sampai persentil 99. Nah, kita langsung saja, ini rumus data tunggalnya. Kemudian ini kita coba lihat contohnya persentil 57. Nah, persentil 57 untuk data tunggal berarti 57/100, 100 tambah 1 berarti 6,27. Berarti desimal 100 tambah 1 11 kali 57 627 ya. Bagi 100 berarti 6,27. 6,27 berarti data ke-6 dan data ke-7 untuk persentil 57. Berarti data ke-6 ditambah 0,27 karena di sini 6,27 ditambah data ke-7 ke data ke-6. Ya. Data ke-7 adalah 80, data ke-6 adalah 75. Ya, data ke-6 berarti 75 tambah 80 kurang 75, 5 kali 0,27 dapatnya 1,35. Ya. Nanti coba cari tahu apakah betul dapatnya 1,35. Ya. Ditambah 75 maka dapatlah 76,35. Ya. Itu untuk persentil 57. Kemudian untuk data berkelompok. Nah, prinsipnya sama. Ya, rumusnya sama, enggak ada yang beda. Nah, di sini dicontohkan persentil 96. Persentil 96 itu kita cari tahu dulu. Persentil 96 ini ya. 96 kali 100, 9.600 bagi 100. Oh, ini bisa hilang, disederhanakan ya. Nah, maka langsung dapat 96. Ya, rumus matematika sederhana kalau ada di sini kan langsung dicoret-coret gitu ya.
Nah, 96 letaknya di 93 dan 100 ini. Berarti batas bawahnya adalah 89 dan 90. Maka dapatlah 89,5. Ini panjang intervalnya dikurang 93 adalah frekuensi kumulatifnya. Dan untuk frekuensinya 70. 7. Nah, ini dijumlahkan, maka dicari dulu dapatnya 4,29 ditambah 589,5, maka dapatlah untuk persentil 96 nilainya adalah 93,79. Ya, jadi nanti kalau kalian baca jurnal menampilkan nilai kuartil, desil, atau persentil, berarti tujuan penelitiannya dia adalah membagi data menjadi 10 bagian sama besar, atau 4 bagian sama besar, atau menjadi 2 bagian sama besar kalau mencari nilai median, ya, atau membagi kelompok datanya sesuai dengan keinginannya, ya. Nah, oh ada oleh-oleh, ya. Ada oleh-oleh, nah ini, ya. Untuk data tidak berkelompok. Nah, ini data tidak berkelompok. Ini data belum diurutkan ya. Nah, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah mengurutkan datanya dulu biar lebih mudah untuk dihitung. Ya. Nah, kemudian hitung nilai median. Nah, median kan cuma 1 kali tuh dihitung. Nah, untuk kuartil kan K1, K2, dan K3. Hitung aja semua ya. Hitung K1-nya, K2-nya, dan K3-nya. Kalau desil enggak usah semuanya ya. Kan desil ada 10 ya. Iya, Nah, Pak. desil kan ada 10. Desilnya coba dihitung saja sesuai nomor angka terakhir di NIM-nya. Nah, NIM-nya misalnya angka terakhirnya 8. Berarti desil ke-8. Ya. Kalau misalnya angka terakhirnya 0, nah, angka terakhirnya 0, kalau 10 kan 0 tuh biasa, atau 20, 0. Maka dia mengerjakan desil berapa yang dia mau. Yang di depannya saja ya. Di depannya 0. Sudah ada pasti nilainya tuh. 1K, 2K, 3K. Berarti kerja di 2 terakhirnya. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. paham ya? Oke, paham ya. Nah, kemudian persentil. Nah, persentil kan ini dia 1 sampai 100. Ya kan? Nah, cukup kerjakan saja. Kalau desil kan angka terakhir. Kalau persentil 2 angka terakhir dari NIM-nya. Misalnya angka terakhirnya 23. Nah, berarti desil 23. Oke, kemudian angka terakhirnya, ada enggak angka terakhirnya 00? 2 angka terakhirnya 00. Enggak ada, Ji. Nah, kalau misalnya ada kasus angka terakhirnya 00, kerjakan saja desil 9, persentil 99. Ya, 00 kali 99. Berarti ada berapa nomor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nomor ya untuk data tidak berkelompok. Itu ya? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Iya, Pak. Kemudian lanjut untuk data tidak berkelompok. Sama. Mediannya sama. Mediannya cari 1 kali, kuartil juga cari K1, K2, K3. Desilnya cukup 1, jangan mau cari semua desilnya. Persentil juga cukup 1. Ya, ini frekuensinya saya hanya membagikanku frekuensi dan interval. Ingat, ini intervalnya bukan lagi 10. Nah, kalian cari tahu ya. Jangan sampai kalian lihat contoh 10, panjang intervalnya kalian juga kali 10. Keliru itu, salah total. Ya. Nah, ini kalian coba cari tahu untuk intervalnya berapa untuk masing-masing intervalnya. Ya. Jadi memang kelas interval itu memang tergantung dari berapa kelompoknya, kemudian lihat berapa panjang interval. Ya, berarti ada minimal ada 12 nomor lah yang kalian kerja untuk data tunggal dan data berkelompok, tulisnya di double volume. Oke? Oh, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan?
Bapak, Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya mau kapan? Besok. jangan Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Minggu depan, Pak. Ih, kira gampang. Jita kan mengerti ini semua. Ada Bapak yang belum izin mengerti? bertanya. Ya, apa nak? Halo? Ya? Itu tadi yang data berkelompok, desil sama persentilnya sama sih Pak yang kayak sebelumnya? Sesuai Iya, NIM saja atau gimana? Iya. Tapi kalau desil kan angka terakhir, kalau persentil kan 2 angka terakhir. Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Iya, 2 angka terakhir ya. Kalau desil angka paling terakhir, kalau persentil 2 angka paling terakhir. Jadi kalau 2 angka terakhirnya 36, berarti persentil 36. Ya, yang kalau misalnya yang di desil ada angka terakhirnya 0, berarti lihat yang di depannya ya, berapa 1K, 2K, 3K. Jadi ngerjainnya desil itu saja. Satu aja untuk desil, persentil juga cukup 1. Kalau kuartil semuanya ya. Median kan cuma 1 ya. Jadi cari itu. Oke? Iya. Mana? Ya, apa? Kenapa? Deadline Kecil sekali naskahnya. suara tanah. Deadline-nya bagaimana? Mau berapa hari? 2 hari. Minggu depan, Bapak. Minggu depan. Apa? Minggu, Pak, please. Dapat Minggu, aja, Pak. Satu minggu, Bapak. Minggu depan, Tidak lagi, Bapak. Pak. Minggu depan, Bapak. Minggu depan ya. Oke, minggu depan ya. Terima Iya, kasih, Bapak. Terima Oke, kasih, iya. Bapak. Sehat-sehat terus, Bapak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan, Nak? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup mungkin kita lanjut pertemuan selanjutnya ya. Ini karena cuacanya lagi tidak bagus ya, kadang hujan, nanti kondisikan saja. Saya masuk offline besok ya. Kelas apa besok? Iya, Pak, di kelas G. Oke. Insya Allah ingatkan saja ya. Nanti saya kabari. Karena biasa tiba-tiba ada ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, jangan absenkan temannya yang udah hadir ya, ketua kelasnya. Ya, di data yang hadir, Nak. Besok saya cek absennya ya, offline. Saya capture dulu deh beberapa ini. Halo, ketua kelasnya hadir semua? Kelas A? Hadir Bapak. Oke, hadir semua ya. Ingat, jangan absenkan temannya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.